Nama saya Aryani Sri Lestari, biasanya juga dipanggil Arya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibral. Halo, nama saya Inas Fakhira. Perkenalkan, nama saya Nadia Asah Rahabe. Nama saya Muhammad Gifari Ali Imran, biasa dipanggil Egi. Perkenalkan, nama saya Dara Jatun Aliyah, bisa dipanggil Dara. Gak apa-apa, santai. Oke. Nama saya Diva Hairunisa Jufri. Kalau kedekatan sama orang tua dari skala 1 sampai 10 itu kayaknya 6. Sama ibu ya 6. Kenapa 6? Karena ibu itu pekerja. Ibu itu hampir dibilang pagi sampai sore di kantor. 8. Dari skala 1 sampai 10, kedekatan saya sama mama saya itu 8 mungkin. Yang duanya kemana? Yang duanya ya nggak tahu kemana. Oke. 9. 9. 9. 9. Kayaknya 9. Ibu kamu 10, 11 mungkin. bisa lebih. Bisa lebih. Sedekat itu. Oke. Kalau momen yang nggak terlupakan bareng mama itu waktu dulu tuh waktu SD sering banget sebenarnya ikut kayak olimpiade gitu. Cuma kalau soal pergi-perginya gitu jarang diantar sama papa. Paling mama yang nemenin emang sampai dapat juara tuh mama yang paling pertama ngasih selamat gitu. Lulusan SD. Lulusan SD tuh saya pas dapat peringkat 2 satu sekolah. Dan itu waktu itu memang ada mama dan saya nggak tahu sama sekali kalau memang saya dapat peringkat segitu. Terus mama saya duduk di bangku penonton tuh sampai kelihatan kayak bangga sekali gitu sama saya. Kalau SMP waktu itu pas diumumkannya pas nggak ada mama, jadi pas SD aja. Itu kayak mamaku sampai mau menangis, saya lihatnya tuh kayak momen yang paling bahagia kan, dan karena bisa membanggakan mama sih gitu. Sebenarnya nggak ada kayak spesifik satu momen begitu, karena aku rasa setiap ngobrol sama mama tuh pasti kayak selalu bawanya selalu bahagia, karena kita tuh kalau ngobrol dengan orang tuh selalu apa ya, kayak saling berguyon, saling melempar lelucon gitu loh. Jadi kayak asik aja sih diajak ngobrol gitu. Jadi kayak setiap momen sama mama itu pasti bahagia gitu. Pas sakit. Momen haid kata? Haid pertama. Ya, bukan haid, sakit. Waktu itu saya sakit terus bertepatan dengan datang bulan. Jadi kan nggak bisa dicuci darahku, jadi mamaku yang cuci.
mamamu itu yang paling gak bisa melupakan. Ya. Kalau membahagiakan momennya semuanya, tapi yang biasa itu ya makan bareng, ya itu makan bareng. Momen paling membahagiakan bersama ibu banyak sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita liburan kan bareng, mungkin itu sih kan. Mama punya saudara-saudara di Jakarta, terus nenek juga ada di Jakarta, jadi kalau misalnya kita bareng-bareng liburan ke Jakarta itu seneng sih, seru sih maksudnya. Momen yang tidak bisa dilupakan adalah ketika saat itu di jalan. Awalnya sempat agak marah sih, karena sebelum itu tidak bisa diantar, tapi kemudian karena saya maksa untuk diantar, kemudian diantar juga ke asrama. Pada akhirnya tidak lama kemudian di jalan berdua dengan barang yang lumayan banyak juga sih, akhirnya kecelakaan, meskipun tidak kecelakaan sedikit sih, cuma jadi momen yang maksudnya di situ saya merasa bersalah sama bunda sendiri, harus maksa bunda untuk antar saya, dan pada akhirnya itu jadi kecelakaan di jalan. Terus yang paling tidak teganya juga adalah pada saat itu adalah tengah malam, hampir tengah malam mungkin ya, jam 10, dengan jarak rumah yang lumayan jauh, kurang lebih 1 jam perjalanan atau setengah jam perjalanan kalau tidak salah. Dan pada saat itu baru kemudian terpikir, pas sampai di asrama terpikir, kok bisa-bisanya saya bersikap begitu sama bunda aku. Kalau mengharukan kayak gimana ya perjuangannya mama sebagai mama gitu, itu waktu pas saya lahir. Saya kan lahirnya, saya kembar. Terus mama aku waktu itu melahirkan saya itu masih 19 tahun. Seberat itu, dia bilang kayak dia harus nahan Rasa sakit. iya, nahan rasa sakitnya. Hamil 2 orang dengan usianya yang masih Sekaligus. iya, sekaligus kan kembar tuh, jadi kayak dia bilang tuh kayak pas udah usia 8 bulan tuh udah nggak bisa bangun dari tempat tidur saking beratnya dan saking mudanya dia. Jadi dia nggak bisa melahirkan normal, padahal dia tuh pengen melahirkan normal gitu. Dokter cerita mama saya dan saya dengan kembarnya saya tuh udah hampir lewat, karena mama saya tuh hampir tidak kuat. Mama saya cerita tuh kayak dia udah sampai melihat gerbang kematian. Dia cerita ngelihat lihat malaikat 2 yang ngejaga gerbang gitu, tapi dia ya ampun, karena tuh waktu itu tuh dia dibius total. Baru kan sekarang bius total udah nggak boleh kan, tapi dulu tuh masih ada praktek buat bius total. Jadi mama saya tuh hampir meninggal waktu itu buat ngelahirin saya dengan kembaran saya. Pernah curi uang kakak. Baru ketahuan juga mencuri uang kakak. Pas ketahuan saya kan malu juga ketahuan sama keluarga lain, jadi kabur. Pas kabur nggak tahu mau kembali ke rumah kah atau bermalam di mana kan nggak tahu juga. Pas itu juga hujan deras, nggak tahu mau kemana, jadi rencana sih mau nginap di di menara masjid. Tapi pas itu ada emak pergi nyariin juga.
mungkin saking khawatirnya dia nyariin pas itu hujan deras. Hal paling mengharukan adalah sebenarnya ada banyak. Yang ada dua nih yang paling paling membekas. paling membekasnya ada dua. Kalau misalnya dia menerima semua kekurangan aku gitu, karena namanya anak-anak ada timing mereka struggle segala macem, itu dia pasti nerima aku kembali gitu. Dan yang pertama adalah ketika aku pernah ada satu sikon di mana satu rumah tuh sakit, even dia sakit pun dia nggak berusaha untuk nggak sakit karena dia bakalan ngurusin kita semua yang ada dalam rumah ini. Itu sih yang kayak wow. Saya membayangkan diri saya sebagai ibu nanti kayak gimana ya. Tahun lalu kali ya, musim hujan, terus kami tinggal bertiga di rumah. Musim hujan, terus nggak ada bapak, nggak ada kakak waktu itu. Jadinya pas kebetulan itu kami berdua bertiga dengan adik yang musuh laki-laki, hujan deras pada waktu itu. Hujan deras, terus sampai angin kencang, akhirnya di rumah di belakang bagian kamarku utamanya itu atapnya jebol, terangkat, sayanya terangkat. Dan pada itu karena bapak tidak ada, kakak juga tidak ada, atau laki-laki yang pada saat itu bisa memperbaiki atap rumah nggak ada. Jadi dengan basah-basah begitu keluar rumah cari tangga, terus pada akhirnya bunda juga yang naik ke atas untuk memperbaiki atapnya. Pada saat itu rumah basah, air masuk semua kamar sampai banjir. Dan pada saat itu bunda yang jadi kuli istilahnya untuk memperbaiki semua itu, belakang sampai agak panjang ke belakang banjir. Jadi berdua juga yang bersihkan rumah. Punya juga. Iya. Jadi buat saya sih ibu, bunda kayak kalau nggak ada bapak waktu itu bisa jadi ayah juga. Semua deh, peran ayah, peran ibu, peran sahabat ada sama dia. Yang paling mengharukan itu kayak apa ya? Waktu itu zaman-zaman lulus SMA kan, kayak zaman-zaman daftar SNMPTN. Aku kan waktu itu daftar SNMPTN kan di salah satu, pokoknya jurusan desain komunikasi visual di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Tapi hasilnya itu nggak lolos gitu. Jadi kayak selepas itu tuh langsung kayak apa ya istilahnya, kayak self worth-nya tuh langsung drop gitu loh, kayak langsung meragukan kapasitas diri, kemampuan diri. Karena aku rasa kayak ya kalau nggak lolos SNMPTN ya berarti gambarku tuh jelek, berarti gambarku tuh nggak berhasil membangun impresi yang bagus di mata tim penilai pada saat itu kan. Pokoknya waktu itu kayak sudah kayak pesimis, ikut SBMPTN pun kayak sudah pesimis banget, kayak nggak ada harapan buat lolos karena benar-benar udah nggak percaya diri sama kapasitas diri gitu loh. Nah pada momen itu mama tuh kayak langsung step up jadi orang yang selalu menenangkan gitu loh, kayak ya udah intinya berdoa saja dikasih yang terbaik gitu loh, supaya apapun hasilnya nanti tetap, kalau memang hasilnya nanti kamu nggak lolos ya udah nggak apa-apa, berarti itu udah hasil yang terbaik. Nanti kan masih ada kan tempat-tempat yang lain, masih ada jalur sukses yang lain gitu. Kayak pokoknya kayak mama tuh selalu menenangkan diri, selalu memastikan bahwa aku tuh nggak boleh kehilangan rasa bahwa aku tuh punya kapasitas dan lain-lain. Dan akhirnya pun alhamdulillah pas SBMPTN pun akhirnya lolos, dan pokoknya kita tuh berdua langsung saling menumpahkan air mata gitu lah pokoknya. Itu sih. Waktu itu disuruh menjual toh, baru kayak malas kayak di situ, tapi nanti tetap misalnya dia baik nasuh semua menjual begitu, tapi tidak ada mau, jadi dia yang keluar menjual. Dia sendiri yang menjual. Ya. Yang paling mengharukan mungkin kalau ada masalah kali ya, pasti mama yang selalu nenangin. Kayak misal
saya ada masalah gitu. Terus saya kan orangnya nggak suka ngomong. Saya lebih milih mendem masalah yang lagi saya hadapin. Terus kadang tuh suka tiba-tiba nangis sendiri dalam kamar. Terus ada satu kejadian waktu itu mama saya masuk ke dalam kamar. Terus dia ngelihat saya lagi nangis, dia nanya deh, dia bilang, kenapa nangis? Kalau ada masalah jangan dipendam, cerita. Nah itu sih, cuma kadang emang masih belum berani buat cerita masalah. Apa ya, mama tuh paling nggak suka kalau aku tuh kayak ngerespon ke dia tuh kayak muka judes gitu loh. Dia tuh kayak sensitif banget dengan kayak apa ya, intonasi suara atau kayak ekspresi yang tidak menyenangkan lah. Pokoknya kayak pasti langsung menegur gitu loh kalau ekspresinya nggak baik kayak gitu. Itu suka pulang malam, suka ngebantah mama. Ada kan itu juga suka nangis kan. Kalau sudah nangis gitulah, Susah dibujuk. ya susah dibujuk. Oh iya, kalau saya bohong. Oh banyak. Satu yang mungkin paling disesali. Apa ya? Gak tahu sih. Kalau dibilang menyesalinya, hal yang paling buat dia marah, ada banyak. Cuman satu yang paling Kamu ingat? yang paling aku ingat tuh adalah sebenarnya tentang dunia sih. Maksudnya dunia dia berbeda. Itu sering jadi perdebatan gitu. Karena aku nggak tahu ngejelasinnya ke dia bahwa dunia aku tuh kayak gini. Dan dia juga kadang aku jelasin nggak nyampe gitu tujuan maksud aku sama yang dia pahami itu kadang berbeda. Itu sih, jadi kadang dia marah. Aku kadang kayak nyesel kayak, aduh gimana ya ngejelasinnya biar bisa ngerti. Itu sih paling sering apalagi akhir-akhir ini. Kalau malas-malas dia. Mamanya lagi disuruh dan malas. Waktu itu lagi nugas emang keluar kota. Nah waktu itu kayaknya efek dari cuaca juga sih nggak mendukung. Waktu itu nggak bisa ngabarin detail. Jadi mama saya khawatir kali ya. Bilang kenapa nggak dihubungin susah, nggak ada kabar gini. Dimarahin sama papa juga sih. Pernah. Ini masalahnya agak sedikit personal, agak sedikit privat, tapi saya pernah ngelakuin hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Bentar. Atau mungkin bisa beralih ke masalah lain saja yang lebih kecil. Nggak apa-apa, saya ceritanya, maksudnya intinya ini sampai saya tuh bisa dibilang jadi aib keluarga gitu. Tapi mama saya nggak pernah benci saya, nggak pernah. Walaupun dia marah saya, tapi dia nggak pernah kayak langsung bilang kamu tuh aib keluarga. Dia nggak pernah bilang gitu. Dia masih sayang sama saya sampai sekarang. Padahal hal yang waktu itu saya lakukan tuh betul-betul kayak tidak bisa dimaafkan gitu. Menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Menurut saya untuk apa yang saya alami begitu, kalau jadi ibu ya harus jadi sahabat, jadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kita sebagai anak cerita tentang hal kecil apapun yang pernah kita alami kemarin, sebagai ibu kita harus respon apapun yang kita ceritakan, meskipun itu kecil. Yang menurut aku sih kalau seorang ibu itu kan harus menjadi apa ya, sosok yang friendly, menyenangkan, selalu ada, tidak masa bodohan gitu loh. Dan kayak apa ya, dia juga harus punya sisi
observator sama anaknya gitu loh. Kayak dia tuh harus benar-benar kenal sama anaknya. Terus dia harus juga tahu kira-kira ini anak pandangannya apa sih, begitu, kayak selalu terbuka gitu loh dengan pandangan anaknya. Enggak yang kayak menyimpan apa sih, menjunjung tinggi ego ke orang tuaannya gitu loh. Kayak apa ya, setiap anaknya punya opini kontra dengan pendapat dia tuh kayak langsung didikte, kamu tuh durhaka gitu loh. Harusnya dia tuh kayak selalu apa ya, bersedia untuk membuka hati dan pikirannya untuk tahu dan paham. Aduh. Opini Kak, opini. Gini aja, aku bahas aku mau kayak gimana nantinya kan. Iya. Itu aja. Perspektif diri aku aja. Gini, aku sih lebih realistis sebenarnya. Dunia ini kayaknya berkembang terus ya. Ya aku sih berharap aku di masa depan kalau mau jadi ibu tuh harus memahami dunia yang baru, tidak sama seperti pada saat umur aku menjadi remaja, dan misalnya anak aku menjadi remaja itu kan pasti berbeda. Jadi aku lebih mau jadi, aku sih lebih beropini bahwa ibu yang baik tuh harus memahami juga dunia tuh kayak gimana, anaknya gimana, dia hidup di zaman apa. Itu sih menurut aku. Karena kadang yang bikin orang berbeda pendapat seperti itulah yang membuat kita kadang lebih sering berantem atau lebih sering berargumen. Padahal sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma tinggal saling mengertinya aja sih. Kayak gitu. Nggak ada nama banding-bandingkan, misalnya saya nasain semua anaknya begitu, nggak boleh dibanding-bandingkan. Nah, samakan. Menyamakan semua anak. Maksudnya kayak disayang semua begitu. Disayang semua, nggak ada yang lebih. disayang sekali begitu, nggak ada dimanjakan sekali. Seorang ibu itu sepertinya harus ngasih kepercayaan ke anaknya, mulai dari hal-hal kecil aja. Jangan terlalu overprotektif lah, karena anak sendiri juga tuh pasti kalau dikasih kepercayaan bakal ngejaga kepercayaan yang dikasih. Kalau dibebanin kayak misal nggak dipercaya gitu, pasti anaknya juga bakalan mikirin, nggak dipercaya buat apa ngomong gitu. Kalau dari saya sih gitu. Sosok seorang ibu pertama harus penyayang, ya harus sayang anaknya lah. Kalau misalnya kayak ibu yang kayak nggak mau terima anaknya, terus kayak nggak ngurus anaknya, itu bukan ibu. Menurut saya itu bukan ibu. Karena ibu pertama harus sayang sama anaknya, harus cinta sama anaknya. Yang kedua mungkin apa ya? Kayaknya itu saja deh. Nah, pertama harus penyayang. Wow, nggak ada sih kayaknya, alhamdulillah. Kalau masalah dia kayak terhambat karena pernikahan sih enggak, karena alhamdulillah dia punya pekerjaan yang baik. Dia juga sekolahnya lulus sampai S1. Kalau dikarenakan pernikahan sih nggak ada. Untuk yang pernah diceritakan ada. Ada. Iya, Bunda tuh sering cerita kalau dia pengen jadi insinyur pertanian. Iya, sampai sekarang belum terrealisasi. Terus mungkin juga salah satu cita-cita dan menjadi cita-cita yang umum adalah ya naik haji. Pergi ke tanah suci ya. Sosok seorang ibu pertama harus penyayang, ya harus sayang anaknya lah. Kalau misalnya kayak ibu yang kayak nggak mau terima anaknya, terus kayak nggak ngurus anaknya, itu bukan ibu. Menurut saya itu bukan ibu. Karena ibu pertama harus sayang sama anaknya, harus cinta sama anaknya. Yang kedua mungkin apa ya? Kayaknya itu saja deh. Nah, pertama harus penyayang. Aku sih jujur ya kayak kurang tahu mimpi spesifiknya ibuku tuh apa. Tapi intinya mamaku tuh kayak mimpi umumnya itu dia tuh mau keluarganya itu hidup sejahtera, anaknya terayomi dengan baik secara ekonomi ataupun secara mental ya. Jadi dia tuh dulu cerita waktu mamaku kan setelah lulus SMA, tepatnya tuh benar-benar bertepatan setelah ujian nasional itu, kayak dia tuh langsung menikah kan, umur 19 tahun dia tuh menikah. Nah, dia tuh pernah cerita bahwa setelah menikah pun ternyata dia tuh pernah mau daftar
perguruan tinggi kan. Tapi lucunya pas ujiannya tuh dia tuh malah tertidur karena kelelahan kan. Namanya mungkin masih muda kan, tapi harus udah urus rumah tangga gitu kan. Jadi kayak mungkin sih itu impiannya nggak tercapai itu jadi seorang mahasiswi gitu loh. Tapi dia tuh kayak istilahnya mengganti, dia tuh menemukan replace mimpinya itu dengan membuat wirausaha gitu loh. Dia membangun usaha sendiri gitu loh. Jadi sekarang mama tuh kayak mungkin dia nggak punya gelar atau apa, tapi dia tuh ya kayak mengganti mimpinya itu menjadi seorang bisa dipanggil kayak businesswoman kali ya itu sih. Nggak pernah nih. Nggak pernah. Setahu saya sih ada, karena kadang emang tuh sejujurnya sampai sekarang saya masih tidur sama mama saya. Dia nemenin gitu, emang nggak tahu saking deketnya sih kali. Dia bilang dia lebih sering tidur di kamar saya bareng saya. Jadi kalau mau tidur itu pasti cerita-cerita random aja. Dia bilang gimana kuliahnya apa-apa, terus tukar cerita deh soal pengalaman beliau dulu kayak gimana. Banyak sih harapan-harapan yang ditaruh ke saya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Gak mau. Ya, langsung aja. Satu kalimat saja. Aduh, panjangan nanti. Aku lebih ke ya udah deh yang mainstream Atau panggil saja. Enggak, gila lu. Mom, happy please. No. Ya makin tua tuh makin malu loh, tahu nggak? Makin malu, beneran. Makin tua tuh makin malu aja gitu rasanya. Karena udah tahu dosanya udah banyak, udah sadar. Ya kan siapa tahu kayak mau minta maaf gitu kan. Ya udah, aku sih lebih ke Atau unek-uneknya mau lari. gila. Aduh, oke. Aku sih lebih ke terima kasih udah berjuang sejauh ini, besarin aku udah 20 tahun, gila udah kepala 2. Terus aku minta maaf karena belum bisa jadi yang terbaik mungkin. Ya aku berharap kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dalam artian kita bisa memahami satu sama lain aja, gitu sih. Aduh, jangan dilanjutin, ayo udahan. Oke. Kalau mama ada kesempatan nonton ini, aku mau bilang benar-benar terima kasih banyak. Aku tahu aku tuh nggak pernah ngucap ke mama kayak I love you atau kayak aku sayang mama gitu loh, karena aku kan orangnya kayak malu gitu kan untuk menyampaikan raw emotions kayak gitu. Jadi aku kayaknya dalam kesempatan kali ini aku benar-benar mau bilang terima kasih. Walaupun kita kadang bertengkar atau kadang istilahnya ya, orang Makassar bilang sigia toh, aku tuh bener walaupun itu kita tuh masih, aku harap kita masih bisa membangun koneksi yang tetap harmonis sampai kapanpun, sampai aku pun sendiri kalau misalnya ada kesempatan aku bakalan jadi orang tua ataupun kayak merasakan fase mama sebagai orang tua yang seperti sekarang gitu loh. Dan aku juga meminta maaf kalau misalnya mungkin dalam usia aku yang sudah cukup mapan ini, tapi aku tuh masih belum bisa berdiri tegak sendiri, masih istilahnya masih bergantung sama mama. Mungkin aku masih kurang diandalkan gitu kan, karena masih kayak kalau disuruh tuh masih suka malas-malasan, suka nunda-nunda, dan bahkan sampai nggak dikerjain sama sekali gitu loh. Itu sih aku mau bilang kalau aku tuh sayang mama. Aku tuh berharap semoga mama tuh terus sehat, terus pokoknya kalau misalnya mama punya masalah tuh semoga masalahnya itu bisa terselesaikan, beban pikirannya tuh bisa diringankan, karena aku tahu mama tuh sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu sekaligus sebagai pekerja pasti punya beban pikiran yang banyak sekali, apalagi kan kayak
aku tahu mama tuh sering cerita kalau ngurus bisnis itu nggak mudah gitu kan, apalagi mama yang punya sisi yang sentimental kan, kayak gampang gampang terpengaruh lah dari sisi emosinya gitu loh, apa kan karakter pelanggan yang beda-beda gitu loh, dimasukkan ke hati. kayak gampang masukkan di hati gitu loh. Dan aku tuh harap pokoknya semoga segala rintangan yang mama hadapi itu bisa dilewati, dan semoga susah payahnya mama, jerih payahnya mama itu bisa someday bisa terbayarkan gitu loh, gitu sih. Untuk bunda yang mungkin juga pasti mendengar di luar, saya cuma mau bilang kalau misalnya saya ada cerita apapun itu, untuk bunda dengarkan begitu, meskipun sering juga, tapi kadang-kadang ada beberapa waktu yang saya perlu cerita begitu, meskipun bunda seharusnya waktu itu kasih apresiasi, misalnya dengan oh iya, saya respon satu atau dua kalimat saja, begitu. Terus iya sih, terus juga beberapa hal ya tentunya Dara juga minta maaf sama bunda atas segala kesalahan dari kecil, dan juga yang mungkin paling banyak kesalahannya karena orang yang paling dekat dengan bunda itu. Mama, maafkan kalau ada kesalahanku. Sempat pernah aku bikin kecewa, atau pernah aku bikin nangis tapi tidak aku tahu ki. Maafkan nggak? Kalau mama nonton video ini nangis. Kalau mama nonton video ini cuma mau bilang maaf, kadang Inas masih bandel, nggak dengar kata mama, kurang terbuka juga soal masalah Inas, lebih sering mendem masalah sendiri. Itu karena nggak mau nambah beban aja sih yang lagi mama lewatin bareng orang-orang yang di rumah, juga nggak mau ngasih banyak pikiran tambahan, karena Inas tuh cuma butuh dikasih kepercayaan aja. Bilang seenggaknya kalau Inas dikasih kepercayaan, Inas bisa jalanin hari-harinya juga itu nggak berat, nggak ada beban. Udah itu aja sih. Inas sayang sama mama. I love you mom. Secinta itu sama mamaku. Ntar dulu. Kayak maaf saya nggak bisa jadi anak yang bener-bener bisa selalu banggakan mama, selalu bikin mama senang. Tapi mama selalu jadi mama yang terbaik buat saya, selalu jadi orang yang paling nomor satu di hatiku. Dan nggak ada orang yang bisa gantikan mama. Dah. Untuk almarhumah emak, maaf kalau banyak salah kelakuanku yang tidak baik. Juga impian emak lihat anaknya sukses, terutama saya yang bungsu. Pernah almarhum mama bilang, nak, aku tuh engkanre rampoleno, tapi tidak pernah kesampaian karena waktu itu kan saya masih sekolah, belum tamat sekolah juga. Yang itu sih yang paling kusesali. Setiap berdoa juga
mengadu sama Tuhan. Kenapa ya Allah, Engkau cepat sekali ambil mama saya. Untuk anak-anakku, teruslah memiliki cita-cita lebih baik dari bundamu, lebih baik dari bapakmu. Jadilah kebanggaan orang-orang terdekatmu. Pesan saya mungkin cuma untuk sesama perempuan dan ibu-ibu yang lain, mari kita menghargai waktu. Dan saya sebagai ibu rumah tangga ya, walaupun sesibuk bagaimanapun ya, mari kita sempatkan untuk bagaimana kita bisa memberikan bantuan sedikit saja kepada sesama kita yang sangat membutuhkan, sehingga di dalam kehidupan kita itu sebagai ibu rumah tangga, di samping kita bisa mengurus keluarga, di samping juga kita bisa membantu tetangga dengan sesama, apalagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita sebagai ibu. Karena kita sebagai ibu rumah tangga itu bukan cuma kegiatan untuk di dapur saja, di sumur saja, tapi bagaimana kita bisa membagi waktu untuk di kegiatan-kegiatan